Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menentukan sudut terkecil dari jarum jam. Sebelum lanjut ke contoh soal, kita bahas terlebih dahulu tentang jam. Pada umumnya, jam itu berbentuk lingkaran. Pada jam, terdapat jarum pendek yang menunjukkan jam dan jarum panjang yang menunjukkan menit. Dalam satu jam pergerakan jarum pendek, jika berputar satu putaran penuh, jarum bergerak selama 12 jam. Jadi berputar dimulai dari angka 12, kembali lagi ke angka 12, ini adalah satu putaran penuh, sehingga membentuk sudut 360 derajat. Jadi jika jarum pendek bergerak selama 1 jam, misalnya dimulai dari angka 12 ke angka 1, ini adalah 1 jam, maka berapa besar sudutnya? Karena satu putaran penuh ini besar sudutnya adalah 360 derajat, maka 1 jam sama dengan 360 derajat. Karena satu putaran penuh jarum pendek bergerak selama 12 jam, jadi kita bagi dengan 12. Sama dengan 36 dibagi 12, 3. Jadi 1 jam sama dengan 30 derajat. Jadi diketahui 1 jam itu besar sudutnya sama dengan 30 derajat. Pada gambar di atas menunjukkan pukul 3, maka berapa sudut terkecil yang dihasilkan? Karena 1 jam itu besar sudutnya 30 derajat, maka 30 ditambah 30, 60, 60 ditambah 30, 90. Maka sudut terkecil yang dihasilkan dari pukul 3 sama dengan 90 derajat. Sehingga membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya kita bahas besar sudut yang dihasilkan oleh jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Apabila jarum panjang berputar satu putaran penuh, akan menghasilkan sudut 360 derajat. Dan satu putaran penuh pada jarum panjang akan bergerak selama 60 menit. Maka dapat kita ketahui 1 menit itu sama dengan 360 derajat dibagi, karena satu putaran penuh jarum panjang bergerak selama 60 menit, maka kita bagi dengan 60. Sama dengan 360 dibagi 60, 6 derajat. Jadi 1 menit itu besar sudutnya sama dengan 6 derajat. Untuk menentukan sudut terkecil pada jarum jam, kalian harus ingat bahwa 1 jam itu besar sudutnya sama dengan 30 derajat dan 1 menit besar sudutnya sama dengan 6 derajat. Contoh soal, sudut terkecil dari pukul 4 lebih 15 menit. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 4 lebih sedikit karena lebih 15 menit. Sedangkan jarum panjangnya ini ke angka 3 karena 15 menit. Yang kita cari adalah sudut terkecil, jadi sudut yang ini. Sedangkan sudut yang ada di belakangnya ini adalah sudut terbesar. Tetapi yang kita cari adalah sudut terkecil. Jadi berapa sudut terkecil dari pukul 4.15? Untuk mempermudah dalam mengerjakan, kita menggunakan garis bantu yang menunjuk ke angka 12. Kita tandai dengan garis putus-putus. Kita harus tahu sudut jarum pendek yang ini, ini adalah sudut jarum pendek menunjukkan jam. Sedangkan sudut jarum panjang ini menunjukkan menit. Maka bagaimana mencari sudut terkecil? Dari soal di atas, sudut jarum pendek kita kurangi dengan sudut jarum panjang. Akan menghasilkan sudut terkecil. Pertama kita cari sudut jarum pendek. Jarum pendek ini menunjukkan jam, maka pukul 4 lebih 15 menit ini kita rubah menjadi bentuk jam. Sama dengan 4 jam 15 dibagi, karena 1 jamnya 60 menit, maka kita bagi dengan 60. Satuannya berubah menjadi jam. Jadi 4/15 per 60 jam. Maka sudut yang dihasilkan dari jarum pendek sama dengan 4/15 per 60, karena 1 jamnya besar sudutnya 30 derajat, maka kita kalikan dengan 30 derajat.
Sama dengan cara mengerjakannya kita pisahkan saja ya. 4 kita kalikan 30 derajat ditambah 15/60 kali 30 derajat. Sama dengan 4 kali 30, 120 derajat ditambah 30 dan 60 saling kita coret. 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2. 15 dibagi 2, 7,5 derajat. Sama dengan 120 derajat ditambah 7,5 derajat, hasilnya 127,5 derajat. Jadi jarum pendeknya ini besar sudutnya 127,5 derajat. Sekarang kita mencari besar sudut yang dihasilkan dari jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Jarum panjang sama dengan, ingat ya, patokannya kita adalah garis bantu. Jadi kita mulai dari angka 12. Jarum panjang bergerak dari angka 12 ke angka 3, ini bergerak selama 15 menit. Karena 1 menit besar sudutnya sama dengan 6 derajat, maka kita kalikan dengan 6 derajat. Sama dengan 15 kali 6, 90 derajat. Sekarang kita mencari sudut terkecil. Cara mencari sudut terkecil yaitu sudut jarum pendek kita kurangi dengan sudut jarum panjang. Sama dengan sudut jarum pendek besarnya adalah 127,5 derajat. Sedangkan sudut jarum panjang adalah 90 derajat. 127,5 dikurangi 90 sama dengan 5,7 kurangi 0, 7, 12 kurangi 9, 3. Jadi hasilnya sama dengan 37,5 derajat. Jadi sudut terkecil yang dihasilkan dari pukul 4 lebih 15 menit sama dengan 37,5 derajat. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sudut terkecil dari pukul 9 lebih 5 menit. Jarum pendek itu menunjukkan jam, berarti menunjukkan ke angka 9. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit, 5 menit itu berada di angka 1 jarum panjangnya. Sekarang yang kita cari adalah sudut terkecil. Jadi yang ini kita cari sudut terkecil. Yang ada di belakang ini adalah sudut terbesar. Tetapi yang akan kita cari adalah sudut terkecil. Untuk memudahkan kita dalam mencari sudut terkecil, kita menggunakan garis bantu yang ditandai dengan garis putus-putus yang menunjukkan ke angka 12. Pertama, kita akan mencari besar sudut jarum pendek. Jarum pendek ini menunjukkan jam. Maka pukul 9 lebih 5 menit ini kita rubah ke dalam bentuk jam. Menjadi 9 jam 5. Karena 1 jamnya ada 60 menit, maka kita bagi dengan 60. Satuannya berubah menjadi jam. Sama dengan 9, 5/60. Karena 1 jamnya kita ketahui besar sudutnya adalah 30 derajat, maka harus kita kalikan 30 derajat. Sama dengan, cara mengerjakannya kita pisah, 9 kali 30 derajat ditambah 5/60 kali 30 derajat. Sama dengan 9 kali 30, 270 derajat ditambah 30 dan 60 ini saling kita coret. 60 dibagi 30 hasilnya 2, 5 dibagi 2 hasilnya 2,5 derajat. Sama dengan 270 derajat ditambah 2,5 derajat hasilnya 272,5 derajat. Jadi kita ketahui besar sudut jarum pendek 272,5 derajat. Sekarang kita akan mencari besar sudut jarum panjang. Ingat ya, cara menghitung besar sudut harus kita mulai dari angka 12. Jarum panjang bergerak dari angka 12 ke angka 1 bergerak selama 5 menit.
Karena 1 menitnya besar sudutnya 6 derajat, maka 5 kita kalikan dengan 6 derajat. Sama dengan 5 kali 6, 30 derajat. Untuk mengetahui besar sudut terkecil, maka kita harus mencari terlebih dahulu sudut terbesar. Karena satu putaran penuh yang besar sudutnya 360 derajat, jika kita kurangi dengan sudut terbesar, maka akan menghasilkan sudut terkecil. Sudut terbesar sama dengan sudut jarum pendek kita kurangi dengan sudut jarum panjang. Sama dengan sudut jarum pendek besarnya adalah 272,5 derajat. Dikurangi sudut jarum panjang 30 derajat. Sama dengan 5, 2 kurangi 0, 2, 7 kurangi 3, 4, 2-nya turun. Jadi sudut terbesar yang ini besarnya adalah 242,5 derajat. Sekarang kita akan mencari sudut terkecil. Sudut terkecil sama dengan, karena satu lingkaran penuh ini besar sudutnya sama dengan 360 derajat, jika kita kurangi dengan sudut terbesar, maka akan menghasilkan sudut terkecil. Jadi dapat kita tulis sudut terkecil sama dengan 360 derajat dikurangi sudut terbesar. Sama dengan 360 derajat dikurangi sudut terbesar 242,5 derajat. Kita pakai pengurangan bersusun 360 dikurangi 242,5. Kita tambahkan angka 0 di atas angka 5. 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam 1. 10 dipinjam 1 tinggal 9. 6 dipinjam 1 tinggal 5. 10 dikurangi 5, 5, komanya turun. 9 dikurangi 2, 7. 5 dikurangi 4, 1. 3 dikurangi 2, 1. Hasilnya 117,5 derajat. Jadi dapat kita ketahui sudut terkecil ini besar sudutnya 117,5 derajat. Lanjut soal yang ketiga, sudut terkecil dari pukul 10 lebih 30 menit. Karena lebih 30 menit, maka jarum pendeknya berada di antara angka 10 dan 11, yaitu setengah 11. Jarum panjangnya berada di angka 6. Ingat ya, kita harus menggunakan garis bantu yang menunjukkan angka 12 untuk mempermudah dalam mencari sudut terkecil. Yang pertama kita akan mencari sudut jarum pendek. Jarum pendek ini menunjukkan jam yang bergerak dimulai dari angka 12 sampai setengah 11. Jarum pendek ini menunjukkan jam, maka pukul 10 lebih 30 menit, ini kita rubah ke dalam bentuk jam, menjadi 10, 30 per, karena satu jamnya ada 60 menit, maka kita bagi dengan 60. Satuannya berubah menjadi jam. 10, 30 per 60, karena satu jamnya itu besar sudutnya 30 derajat, maka kita kalikan dengan 30 derajat. Sama dengan, kita pisahkan menjadi 10 kali 30 derajat, ditambah 30 per 60 kali 30 derajat. Sama dengan 10 kali 30, 300 derajat. Ditambah 30 dan 60 saling kita coret karena bisa saling membagi. 60 dibagi 30 hasilnya 2. 30 dibagi 2, 15 derajat. Sama dengan 300 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 315 derajat. Jadi sudut jarum pendek ini besar sudutnya 315 derajat. Sekarang kita akan mencari besar sudut jarum panjang. Jarum panjang ini bergerak dimulai dari angka 12. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Karena jarum panjang itu berada di angka 6,
maka bergerak selama 30 menit. Karena 1 menit itu besar sudutnya 6 derajat, maka kita kalikan dengan 6 derajat. Sama dengan 30 kali 6, 180 derajat. Sekarang kita akan mencari sudut terkecil. Sudut terkecil, jadi yang ini adalah sudut terkecil. Diperoleh dari sudut jarum pendek dikurangi dengan sudut jarum panjang. Maka dapat kita tulis sudut terkecil sama dengan sudut jarum pendek dikurangi sudut jarum panjang. Sama dengan sudut jarum pendek besarnya 315 derajat dikurangi sudut jarum panjang 180 derajat. 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1. 11 kurangi 8, hasilnya 3. 3 dipinjam 1, sisa 2. 2 dikurangi 1, sisa 1. Hasilnya 135 derajat. Ini saya hapus biar lebih jelas ya. Jadi dapat kita ketahui sudut terkecil dari pukul 10 lebih 30 menit sama dengan 135 derajat. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.